Dokter, pasti di Bible ada kisah Nabi Ibrahim Ada, yang dibakar. ada. Nah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Kita akan bahas ya guys ya. Saat ini soal Kristen abal-abal. Jadi ada podcast yang mana ada seorang yang Kristen, dia kayaknya memang Kristennya abal-abal kayaknya. Jadi ketika diwawancara itu ada seorang ustadz, wah dilibas nih si Kristen abal-abal ini. Makanya dari sini kita harus belajar ya. Bagaimana bisa menjadi seorang Kristen yang mengenal Tuhan, yang mengenal ajarannya, yang mengenal Alkitab yang adalah firman Tuhan. Jangan cuman KTP Kristen tapi kita nggak tahu apa-apa. Kemudian nanti pergi mualaf, tiba-tiba dia sudah jadi ustadz. Nah, ini yang bahaya. Kita langsung aja dengar videonya. dokter, pasti di Bible ada kisah Nabi Ibrahim Ada, yang dibakar. ada. Nah, itu ketika Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, laknatullah alaih. Itu yang datang menawarkan bantuan puncaknya siapa? Jibril. Ketika malaikat Jibril datang, kan Jibril itu bertanya sama Allah. Dikatakan, kenapa kau panggil Ibrahim itu Khalilullah? Gelarnya dia kekasih Allah. Jadi malaikat Jibril itu heran kenapa Nabi Ibrahim itu gelarnya kekasih Allah. Iya. Oh iya, ini video ini saya ambil dari Jeki ya. Jeki Sembiring, silakan subscribe YouTube-nya Jeki juga. Nah, dikatakan di situ bagaimana Ustadz ini bilang, pasti di Kristen ada kan kisah di mana Abraham dibakar. Dia bilang, iya guys. Iya. Wih, ini orang sebenarnya tahu Alkitab apa enggak? Dalam kitab orang Kristen, orang Yahudi, itu tidak ada kisah Abraham dibakar. Tidak ada. Itu kisah dapat dari mana gitu loh. Jadi tidak ada sama sekali ajaran seperti itu. Kalau informasi yang saya dapat ya, ajaran itu kayaknya dari hadis ya. Itu ajaran yang ada dari Islam sendiri. Kalau ajaran Islam ada. Katanya dia dibakar oleh Namrud, Raja Nimrod gitu katanya, kata mereka. Tapi kalau dalam Kristen sendiri tradisi nggak ada. Di Alkitab sendiri nggak ada kisah di mana Abraham dibakar sama Nimrod lagi. Nggak ada. Kalau dalam Alkitab kan Nimrod ya. Itu nggak ada. Nah, siapa sih sebenarnya Nimrod? Kalau dalam Alkitab justru sebenarnya kisah Nimrod. Nimrod itu nggak ketemu sama yang namanya Abraham. Enggak, karena Nimrod itu kan udah ada lama banget, kemudian baru Abraham ada, dan itu nggak ketemu mereka itu. Jadi kalau dalam Kristen sendiri nggak ada. Sekali lagi saya bilang kisah Abraham dibakar itu nggak ada. Dilibas pula sama Ustadz ini orang ini, aduh kasihan. Oke, kita akan bahas saja kitab ya dalam Kejadian pasal 10 ayat yang ke-8. Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Dalam ayat 8, ayat 9, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab ia dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Jadi dia adalah gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dan ayat yang ke-10 dikatakan, mula-mula kerajaan terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Jadi ini pendirinya kalau menurut tradisi di sini ya. Jadi Nimrod itu ada lama sekali dan dia mendirikan ini, kerajaan Babel ini. Kalau menurut yang ada dalam ayat ini, kita juga kalau lihat dalam Tawarik 1 ayat 10 ya, kita akan lihat ya. Tawarik 1 ayat 10, Kus memperanakan Nimrod, dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Dia adalah orang yang berkuasa di bumi, dia pendiri Babel. Yang nanti kalau dalam kisah itu ya, kalau dalam Kejadian itu di pasal 11, kalau kita lihat ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Dikatakan adapun seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya. Jadi belum saya tayangkan ternyata. Nah, adapun seluruh bumi ada satu bahasa dan satu logatnya. Inilah Menara Babel. Dan kemungkinan memang dia yang menginisiasi Menara Babel ini. Dia berkuasa di bumi dan dia adalah seorang raja yang
berkuasa, dan itu kehidupan si Namrud ini, Namrud atau Nimrod ini jauh dari Abraham, jauh banget. Jadi kalau dikatakan Abraham dibakar sama Nimrod ini tradisi yang nggak tahu dari mana. Kalau dalam Kristen sendiri sebenarnya nggak ada kisah semacam itu. Bahkan kalau kita lihat ya, Abraham itu ketika dipanggil dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 12. Kemudian dalam kisah itu selanjutnya, kehidupannya itu setelah dipanggil itu benar-benar tidak ada sama sekali kisah di mana dia dibakar. Dan dikatakan di situ kan bagaimana dikatakan Jibril bertanya kenapa kok dipanggil Habibullah kah? Apa siapa kekasih Allah kan? Padahal ya Abraham dipanggil di pasal 12, di mana kisah itu kan ketika dia dipanggil dari tanah Ur, itu berarti sudah lewat masa di mana dia dibakar harusnya kalau dia dibakar di Babel kan gitu kan. Jadi tidak ada itu kisah di dalam Kristen. Makanya kalau jadi Kristen abal-abal tuh susah. Mudah-mudahan harus bertobat ya orang kayak gini. Nah, Nimrod ini siapa lagi? Kalau kita buka dalam Mika 5 ayat yang ke-5, Kejadian pasal 10 ayat 11 ya. Kejadian 10 ayat yang ke-11. Dia juga ternyata di sini dia adalah pendiri Niniwe. Dan negeri itu ia pergi ke Asyur lalu mendirikan Niniwe, Rehobot kalahnya. Berarti ini kisah Yunus ini pergi ke Niniwe nih. Orang-orang Niniwe ini ternyata adalah keturunan dari Nimrod ini sendiri ya. Nah, kita lihat coba Mika pasal 5 ayat yang ke-5. Mika pasal 5 ayat yang ke-5. Dalam Mika 5 pasal yang ke-5. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asur masuk ke negeri kita. Dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala. Bahkan 8 pemimpin manusia. Di sini Asyur ya dikatakan ya. Nah, dikatakan bagaimana di situ Nimrod ini adalah penguasa dan dia luar biasa sekali, tetapi dia tidak pernah diceritakan sama sekali bersinggungan dengan Abraham. Ya, itu yang harus kita pahami. Jadi kisah Abraham dibakar sama Nimrod itu jelas kisah, bukan terdapat di dalam Alkitab, tidak ada. Nah, menurut data juga ternyata Nimrod ini sebenarnya itu hidup tahun 2300-an ya. Yaitu kakeknya itu Ham dan Nuh. Jadi masih dekat ini sebenarnya keturunan dari Nuh ini. Kalau kita lihat di sini. Tapi kalau kita lihat Abraham tuh hidup tahun 2000 ya. Jadi selisihnya itu 2300 dan 2300 tahun selisih antara Nimrod dengan Abraham. Nah, makanya saya bilang itu sebenarnya nggak ketemu jauh gitu loh. Karena kalau kita lihat umur dari Abraham sendiri kan cuma 175 ya. Jadi kalau umurnya 175 itu umurnya kan pendek banget. Karena pada zaman itu kan umurnya sudah mulai pendek-pendek, nggak yang panjang-panjang kan. Di sejak zaman Nuh itu dikatakan bagaimana umur manusia 120, terus umur manusia 70, yang sisanya hanya penderitaan. Jadi sekitar itu. Abraham sendiri 175, Nimrod tahun 2300. Kalau Abraham tahun 2000 ya sebenarnya nggak ketemu gitu loh. Nggak ketemu karena umurnya kan nggak nyampe ke 3000 gitu kan. 300. Jadi sebenarnya inilah yang saya mau katakan. Kemarin saya upload juga tentang Pak Bambang. Kalau iman itu harus mikir. Ini benar. Sebagai orang Kristen juga kita harus berpikir. Kalau beriman kita harus mikir juga. Kenapa kita harus mikir? Karena jangan sampai seperti ini. Kita hanya percaya, iya mengangguk, padahal yang dibilang itu salah. Nah, ini yang sesuatu yang benar-benar nggak boleh. Kita harus kritis terhadap sesuatu hal. Kalau ia bilang iya, tidak bilang tidak. Sekali lagi saya tekankan bagaimana kisah Abraham itu tidak pernah dibakar oleh Nimrod. Nah, teman-teman sendiri harus ikut sekolah minggu ya. Sebenarnya penting kalau jadi anak kecil itu ikut sekolah minggu. Kenapa? Sekolah minggu itu pembahasannya selalu tentang sejarah atau tentang kisah-kisah dalam Alkitab. Supaya orang tuh memahami kisah dengan baik dalam Alkitab. Kemudian semakin besar dia akan belajar doktrin,
ketika besar lagi dia akan belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran firman. Tapi dasarnya ini harus kuat dulu. Kebenaran Alkitab ini, kisah-kisah Alkitab ini harus benar dulu. Karena kalau tidak ya susah. Susahnya itu ya kayak gini, begitu diajarin yang salah, dia nggak paham sama sekali bahwa apa yang diajarkan itu salah. Terutama kisah mengenai ini. Dan kalau kita lihat masih banyak lagi kisah-kisah yang lain yang berbeda ya. Berbeda. Kenapa saya katakan beda? Contohnya kayak Simpson. Simpson tuh dalam Kristen ya jelas Simpson itu memerangi Filistin. Tapi kalau dalam kisahnya mereka itu kan Simpson itu Samson dia memerangi Raja Israel kan. Nah ini perbedaan yang kita harus tahu. Kita harus tahu dengan baik. Karena kalau tidak ya bisa keblinger kayak gini. Pleset. Ya gitu saja. Dari saya terima kasih sudah mengikuti channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.